Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kita bahas sepak bola Eropa. Belum ada kata pensiun bagi Lionel Messi. Peraih 8 Ballon d'Or itu resmi memperpanjang kontrak dengan Inter Miami hingga akhir musim 2028. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola Asia. Di tengah belum pastinya sosok pengganti Patrick Kluivert, pelatih asal Uzbekistan Timur Kapace mengaku terbuka untuk menukangi timnas Indonesia di masa depan. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola Asia. Di tengah belum pastinya sosok pengganti Patrick Kluivert, pelatih asal Uzbekistan Timur Kapace mengaku terbuka untuk menukangi timnas Indonesia di masa depan. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Isu besar tengah mengguncang sepak bola Asia. Jepang dikabarkan berniat keluar dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC lantaran kecewa terhadap sejumlah keputusan yang dianggap tidak adil. Jika Indonesia ikut Jepang untuk pindah, apakah akan sulit untuk ke Piala Dunia? Belakangan ini publik sepak bola Asia tengah dihebohkan dengan isu sejumlah negara termasuk Jepang yang dikabarkan berencana keluar dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC untuk membentuk federasi baru. Rumor tersebut mencuat akibat meningkatnya rasa ketidakpuasan terhadap sejumlah keputusan AFC yang dinilai tidak adil, terutama oleh pihak Jepang. Salah satu pemicu utama adalah perubahan format Liga Champions Asia atau AFC Champions League Elite musim 2024-2025. Format baru ini menyatukan babak perempat final antara wilayah Timur dan Timur Tengah yang dianggap merugikan klub-klub Jepang untuk menguntungkan tim-tim asal kawasan Teluk. Ketegangan makin meningkat setelah klub asal Tiongkok, Shandong Taishan, mundur di tengah kompetisi. Berdasarkan pasal 5 ayat 6 peraturan AFC, seluruh hasil pertandingan tim yang mundur dinyatakan batal. Namun keputusan itu justru membuat Vissel Kobe terlempar dari posisi ketiga ke peringkat kelima, hingga akhirnya tersingkir di babak 16 besar oleh Gwangju FC. Ironisnya, AFC tetap menjatuhkan denda sebesar $10.000 Amerika Serikat kepada Kobe atas keributan yang terjadi dalam laga melawan Shandong pada 2 Oktober 2024. Meski seluruh pertandingan klub asal Tiongkok itu telah dibatalkan. Keputusan tersebut memicu kecaman luas di Jepang dan dianggap sebagai bentuk standar ganda AFC. Kritik terhadap AFC juga semakin tajam pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penunjukan tim peserta sebagai tuan rumah yang seharusnya digelar di tempat netral dinilai merugikan beberapa negara. Selain itu, sejumlah keputusan wasit juga dianggap kontroversial. Tidak hanya Jepang, Irak pun disebut menjadi korban ketidakadilan setelah gagal bersaing dengan Arab Saudi dalam perebutan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Situasi inilah yang kemudian memunculkan wacana pembentukan federasi baru yang terdiri dari negara-negara kawasan Asia Timur, Asia Tenggara hingga Pasifik. Bila Indonesia bergabung dengan federasi tersebut bersama Jepang, ada harapan terciptanya sistem kompetisi yang lebih adil dan transparan. Namun media Tiongkok menilai langkah ini justru bisa menjadi bumerang. Pembentukan federasi baru diprediksi akan memperkecil peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia. Mengingat kekuatan negara-negara di kawasan Asia Timur tergolong sangat kompetitif, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia apabila ikut bergabung.
Meski persaingan di federasi baru diyakini akan berlangsung lebih adil, dominasi negara-negara kuat membuat peluang skuad Garuda menembus Piala Dunia tetap akan menjadi tantangan besar, bahkan jika Indonesia resmi keluar dari AFC. Di tengah belum pastinya sosok pengganti Patrick Kluivert, pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze mengaku terbuka untuk menukangi timnas Indonesia di masa depan. Ia menyebut antusias dukungan dari fans Garuda yang menginginkannya memimpin skuad Merah Putih. Meski saat ini Kapadze masih fokus sebagai asisten pelatih timnas Uzbekistan. Pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze menyatakan dirinya terbuka untuk menangani timnas Indonesia di masa depan. Pernyataan ini muncul di tengah kabar simpang siur soal calon pelatih baru skuad Garuda setelah rumor kedatangan Louis van Gaal terbukti tidak benar. Sebelumnya, publik sempat dihebohkan dengan isu yang menyebut Van Gaal akan menggelar konferensi pers untuk diumumkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia pada Senin 20 Oktober 2025. Namun media Belanda melaporkan bahwa acara tersebut ternyata merupakan konferensi pers kegiatan amal, bukan pengumuman terkait jabatan di timnas Indonesia. Hingga kini, PSSI belum memberikan pernyataan resmi mengenai waktu pengumuman pelatih baru. Di tengah ketidakpastian itu, nama Timur Kapadze mencuat setelah ia secara terbuka menyambut baik dukungan dari supporter Garuda yang menginginkannya melatih timnas Indonesia. Pelatih berusia 44 tahun itu menegaskan kabar dirinya dikaitkan dengan Indonesia masih sebatas rumor. Meski begitu, Kapadze mengaku terhormat dan tersentuh oleh antusiasme fans Garuda. Sebagai catatan, Kapadze sempat menjadi pelatih kepala timnas Uzbekistan dan sukses membawa tim tersebut lolos ke Piala Dunia 2026. Sebelum posisinya kemudian digantikan oleh Fabio Cannavaro. Kini dirinya kembali bertugas sebagai asisten pelatih di skuad utama Uzbekistan.
Marcus Rashford tengah berada di puncak performa bersama Barcelona usai mencetak 2 gol dalam kemenangan telak 6-1 atas Olympiakos di Liga Champions. Penyerang asal Inggris itu kini menatap laga di El Clasico dengan penuh percaya diri. Penyerang Barcelona Marcus Rashford siap menjadi ancaman bagi Real Madrid usai tampil gemilang di Liga Champions. Barcelona baru saja mencatat kemenangan telak 6-1 atas Olympiakos pada matchday ketiga. Fase grup Liga Champions 2025-2026 yang digelar di Stadion Olimpiade Le Louis Companys Selasa 21 Oktober 2025. Dalam laga tersebut, Rashford menjadi bintang dengan torehan 2 gol. Gol pertamanya tercipta pada menit ke-74 setelah memanfaatkan umpan Alejandro Balde. Sementara gol kedua lahir 5 menit kemudian melalui asis Pedri. Penampilan impresif itu membuat pemain berusia 27 tahun tersebut kini mencatatkan kontribusi gol atau assist dalam 8 pertandingan beruntun di semua kompetisi. Sementara itu, kemenangan atas Olympiakos menjadi modal berharga bagi Barcelona. Jelang laga El Clasico menghadapi Real Madrid pada Jornada Liga Spanyol 2025-2026 yang akan digelar di Santiago Bernabeu 26 Oktober mendatang. Rashford mengaku sangat termotivasi menghadapi duel syarat gengsi itu dan bertekad menorehkan sejarah manis di El Clasico pertamanya bersama Blaugrana. Diketahui, pertemuan dua rival abadi ini diprediksi berlangsung dengan tempo tinggi dan tensi panas, sebagaimana tradisi pertemuan klasik antara Barcelona dan Real Madrid. Kabar kurang baik datang dari Spanyol. Klub La Liga Sevilla dikabarkan akan dijual menyusul krisis internal dan beban utang yang menumpuk. Klub La Liga Sevilla dikabarkan akan segera dijual akibat masalah internal dan tingginya utang yang membebani manajemen. Mengutip laporan Marca, langkah penjualan ini bertujuan untuk menstabilkan kondisi klub sekaligus mengakhiri perpecahan internal yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah konsorsium bernama La Tercera Via kini tengah berupaya menyelesaikan proses akuisisi Sevilla. Grup yang dipimpin oleh Antonio Lapi dan Feder Quintero itu menegaskan komitmennya untuk mengembalikan kejayaan klub.
yang saat ini terpuruk di peringkat ke-17 klasemen sementara La Liga, hanya satu tingkat di atas zona degradasi. Dalam beberapa pekan terakhir, 6 calon investor diketahui telah meninjau kondisi keuangan Sevilla. Dari seluruh kandidat, La Tercera Via disebut sebagai pihak yang paling serius dan telah mengajukan penawaran awal untuk mengakuisisi saham mayoritas klub. Menurut laporan media Spanyol, transaksi ini berpotensi rampung sebelum akhir tahun. Konsorsium LNK Group yang beranggotakan 2 pengusaha asal Sevilla disebut menawarkan harga antara 2.400 hingga 2.800 euro per saham, dengan total valuasi mencapai sekitar 350 juta euro atau setara 6 triliun rupiah. Namun ketika Sevilla rutin tampil di kompetisi Eropa, nilai saham klub pernah mencapai 3.000 hingga 4.000 euro per lembar. Akan tetapi, kondisi saat ini yang jauh dari performa terbaik membuat valuasinya menurun. Selain LNK, perusahaan asal Amerika Serikat, Riverside, juga dilaporkan mengajukan tawaran untuk mengambil alih klub, bahkan dengan nilai yang berpotensi melampaui penawaran grup lokal tersebut. Belum ada kata pensiun bagi Lionel Messi. Peraih 8 Ballon d'Or itu resmi memperpanjang kontrak dengan Inter Miami hingga akhir musim 2028. Bintang Argentina Lionel Messi resmi memperpanjang kontraknya bersama Inter Miami hingga akhir musim 2028. Dengan kesepakatan baru ini, Messi dipastikan akan terus bermain hingga usia 41 tahun. Messi bergabung dengan Inter Miami pada 2023 setelah meninggalkan Paris Saint-Germain atau PSG. Sejak kedatangannya, peraih 8 trofi Ballon d'Or itu telah mempersembahkan 2 gelar, yakni Leagues Cup 2023 dan MLS Supporters Shield 2024. Perpanjangan kontrak jangka panjang ini dilakukan seiring dengan pembangunan stadion baru Inter Miami, Miami Freedom Park, yang dijadwalkan mulai digunakan pada 2026. Klub berharap Messi menjadi bagian penting dalam era baru tersebut, terutama dalam menarik sponsor dan memperkuat citra klub di tengah investasi besar untuk stadion baru itu. Hingga saat ini, Messi masih menunjukkan performa impresif dengan memimpin daftar top skor MLS berkat koleksi 29 gol. Sementara itu, untuk laga berikutnya, Inter Miami dijadwalkan menghadapi Nashville SC pada babak pertama playoff MLS Sabtu 25 Oktober 2025 pagi waktu Indonesia Barat. Norwegia menang telak 5-0 atas Israel di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun kemenangan itu memicu kontroversi. Aksi supporter dengan spanduk politik Free Palestine dan Let Children Live membuat tim berjuluk Viking terancam sanksi berat dari FIFA.
Norwegia meraih kemenangan telak 5-0 atas Israel dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Oslo, Sabtu 11 Oktober 2025. Erling Haaland mencetak hat-trick, sementara 2 gol lainnya berasal dari bunuh diri Anan Khalaili dan Idan Nahmias. Meski sukses di lapangan, Norwegia kini terancam sanksi FIFA akibat munculnya pesan-pesan politik selama pertandingan. Beberapa supporter membentangkan spanduk yang menyinggung Israel, termasuk tulisan Free Palestine dan Let Children Live. Menurut media Inggris, FIFA berpotensi menjatuhkan sanksi berupa denda, penutupan sebagian stadion hingga pembatalan pertandingan. Selain itu, timnas Norwegia sendiri menentang kebijakan militer Israel serta mengecam agresi di Gaza yang menewaskan ribuan korban, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Meskipun mendapat kecaman global, Israel sejauh ini masih mendapat perlindungan dari UEFA dan FIFA. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Pola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News Go.